Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kondisi market sekarang bener-bener bikin pusing ya. Kemarin tiba-tiba ada pump, terus tiba-tiba turun lagi, terus ada pump lagi, terus turun lagi. Nah, jadi karena kita lagi bingung, gue akan bantu teman-teman untuk bisa melihat kondisi market secara dari grafik, biar teman-teman gak dimainin market dan juga biar teman-teman gak loss secara percuma. Gak usah tunggu lama lagi, kita langsung aja menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Teman-teman bisa langsung lihat kondisi market saat ini ya. Jadi harga Bitcoin itu sekarang masih kisaran di $45.000 ya. Jadi yang kemarin udah ngalamin, oke sekarang udah naik ke $46.000 nih, terus turun lagi ke 45.000, naik lagi ke 46.000, turun lagi. Dan juga pemegang-pemegang altcoin seperti Ethereum, Cardano ya, BNB, XRP yang mungkin pada nyangkut di atas ya, karena kemarin banyak banget yang FOMO ya ketika Bitcoin udah mulai naik, Cardano udah mulai naik, BNB, XRP dan koin-koin lainnya ya, Solana udah pada naik semua. Dan kita malah panik, akhirnya kita beli di atas, akhirnya sekarang malah turun. Nah, tapi buat teman-teman tenang aja, yang udah nyangkut ya nggak apa-apa, makanya udah gue bilang jangan all in, karena kita seroknya sedikit-sedikit aja, kita jangan sampai FOMO, karena kita jangan sampai dimainin market ya teman-teman. Nah mungkin untuk kondisi market seperti itu, dan juga kalau teman-teman tahu ya, kalau dari Twitter di sini ada yang namanya Mr. Well ya. Mr. Well ini bisa disebut influencer lah, influencer di Twitter yang selalu update berita-berita tentang saham, berita-berita tentang kripto juga. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, dia sampai menuliskan under 40,000 soon. Wah, ini mungkin bakal banyak yang bikin orang-orang takut ya. Wah, ini beneran nih Bitcoin akan ke 40.000. Nah, jawabannya sebenarnya cuma satu, teman-teman. Jawabannya nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kalau misalnya dibilang apakah bener tweetnya Mr. Well ini, ya kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Tapi ya pasti $40.000 ini sebenarnya mungkin aja kalau Bitcoin turun. Sesuai analisis gue kemarin, kalau teman-teman ngikutin analisis gue tentang Bitcoin kemarin, pastinya teman-teman tahu ya, kalau gue analisis penurunan juga bisa sampai ke $38.000 teman-teman. Dan juga teman-teman di sini ada tweet yang sini ya, breaking SEC Chair Gary Gensler. Jadi ketuanya SEC Gary Gensler says almost all crypto trading platform will need to register with the SEC in the testimony before the Senate Committee. Nah ini mungkin kalau misalnya benar-benar harus seperti ini ya teman-teman, ini mungkin akan menurunkan harga kripto karena regulasinya jadi lebih sulit teman-teman. Ya kita doakan aja semoga lancar, semoga ini tidak mengganggu market cryptocurrency ya. Yang pastinya kita masih harus menunggu peraturannya seperti apa dan apakah benar ini udah resmi atau belum teman-teman. Ini kan masih isu sebenarnya. Mungkin dari segi fundamental sedikit seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari analisis teknikal, sebenarnya orang-orang yang ada di grup Trisul Community kemarin udah gua kasih analisis seperti ini ya. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan info, pastinya kalau misalnya gua upload di YouTube akan lebih terlambat dibandingkan gua upload di grup. Jadi buat teman-teman yang ingin analisis secara cepat, lebih baik join ke grup Trisul Community ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke analisis teknikal. Jadi gue akan jelaskan analisis gue yang kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini Bitcoin kan abis dump. Harapannya kita mantul ya di sini ya. Harapannya masih bisa naik di sini. Apalagi kemarin ada dua candle hijau seperti ini.
Ini seperti menandakan akan adanya recovery dari Bitcoin. Nah, tetapi ternyata dia malah ditutup dengan candle merah yang lebih besar. Dan sekarang candle hijaunya ini masih kecil ya teman-teman. Menurut gue ini indikasi yang kurang bagus ya menurut gue teman-teman. Karena kalau kita lihat dari histori Bitcoin sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini habis dump keras, lalu warna hijau sedikit, satu candle misalnya, atau 2 candle, atau 3 candle, lalu diikuti dengan candle merah yang lebih besar, ini seperti ini ya teman-teman. Walaupun dia nggak sebesar dumpnya yang kemarin, tapi ini memang masih akan melanjutkan penurunannya lagi ya, sedikit lagi teman-teman. Nah, ini masih bisa turun sekitar sampai ke 43.000 bahkan ya teman-teman nih, kalau teman-teman lihat. Kita bisa lihat yang di sebelah sini juga teman-teman. Nah, ini juga sama. Ada candle dump besar, lalu ini candlenya udah mulai kecil jadi warna hijau. Di sini kita berharap akan akhirnya akan memantul, tetapi malah dilanjutkan oleh bearish trend-nya kembali teman-teman. Candle yang besar, lalu lanjut lagi sampai dia menembus batas akhir dump yang terakhir teman-teman. Ini bisa turun lebih $3.000 bahkan teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat polanya ya teman-teman, sepertinya memang candle hijau ini itu hanya sementara, lalu akan diikuti candle merah yang lebih besar teman-teman. Tapi yang pasti ini kita nggak ada yang tahu karena candle merahnya masih belum terbentuk ya teman-teman. Yang pastinya kalau misalnya memang ada candle merah di sini gede sampai bawah, artinya sudah jelas confirm teman-teman kalau Bitcoin itu akan bearish trend. Yang pastinya berarti candlenya bakal ada lagi di sini lebih bawah lagi ya teman-teman, bakal muncul lagi teman-teman. Kemungkinan akan sampai ke support yang udah gue buat ini teman-teman. Nah, jadi karena kita mewaspadai hal seperti itu ya teman-teman, jadi gue sudah buat level-levelnya untuk teman-teman bisa serok. Yang pastinya nih, kalau dia tidak bisa menembus support yang ini teman-teman, harga 43.000 ya, atau kurang lebih di sini ya, paling akhirnya di sini 42.850. Kalau dia tidak bisa menembus itu, artinya akan ada kemungkinan kalau Bitcoin akan segera memantul teman-teman. Ya, apalagi dia nggak nembus support berkali-kali. Ini kan udah 2 retest ya. Ya kita masih tunggu retest yang berikutnya. Kalau udah sampai 3-4 kali itu udah pertanda kemungkinan besar kalau nggak turun ke bawah dia akan mantul teman-teman. Jadi orang-orang udah melihatnya, oh harganya ini udah aman untuk beli. Gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dia tembus ke bawah nih teman-teman, seperti yang terjadi di waktu sebelum-sebelumnya ya, yang menurut gue kemungkinan besar bahkan malah seperti itu. Kemungkinan level pertama yang akan tertembus itu ya, level support yang berikutnya itu ada di harga 40 ribuan dolar teman-teman. Ini termasuk ke batas psychological market dan juga yang tadi ya, seperti tweetnya Mr. Y mungkin akan ke dekat-dekat 40.000 atau under 40.000 teman-teman. Menurut gue memang ada di area-area itu ya teman-teman. Lalu kalau misalnya dia masih tembus ke bawah gimana teman-teman? Nah, ini sebenarnya udah gue analisis menggunakan Fibonacci, makanya gue bisa dapat level-level ini teman-teman. Nah, level yang paling akhir ya teman-teman, menurut gue itu ada di 38.000 teman-teman. Kenapa di 38.000? Ya karena tadi sesuai Fibonacci dan juga sesuai ini teman-teman. Ini dekat dengan support yang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah lewat ini ya teman-teman, ini kan seperti ini ya kurang lebih grafiknya. Nah, ini kan seperti ini ya grafiknya teman-teman. Naik, turun, naik, turun. Jadi menurut gue sih paling maksimal itu harusnya dia nggak boleh sampai lebih bawah dari ini teman-teman. Karena kalau lebih bawah dari ini kecenderungannya dia akan turun seperti ini. Jadi dia membentuk head and shoulders. Tapi kalau misalnya dia berhentinya di sini teman-teman, di sini ya, maka akan bagus untuk market crypto karena dia jadinya naik seperti ini. Jadi kita memang melihat penurunannya sampai mana teman-teman. Makanya gue bisa bikin level paling akhir itu di sini teman-teman. Di sini. Kalau misalnya dia tembus ini, tembus ke bawah sini, maka udah jelas confirm dia akan mengalami penurunan teman-teman. Mungkin resistance, mungkin support-support yang sebelumnya ini akan menjadi resistance nanti. Nah, jadi memang ada beberapa kemungkinan teman-teman, yang pastinya level-level yang udah gue tandain ini adalah level-level yang menurut gue bagus untuk melakukan serok Bitcoin ya. Yang pastinya seroknya perlahan-lahan, jadi jangan all in karena kita nggak ada yang tahu masa depan teman-teman. Bisa jadi dia mantul di 43.000, bisa jadi dia mantul di 40.000, bisa jadi mantul di 38.000. Yang pastinya batas akhirnya ada di 30.000 aja teman-teman. Kalau misalnya dia lewat teman-teman ya, kalau dia lewat 30.000 maka ya jangan ditanya lagi, kalau Bitcoin kemungkinan besar akan terus turun, mungkin kembali ke belasan ribu dolar ya teman-teman. Tapi yang pastinya kita nggak mengharapkan itu terjadi kan ya. Menurut gue itu sangatlah sulit karena menembus batas 30.000 dolar ini menurut gue itu adalah support terkuatnya Bitcoin selama ini teman-teman. Ya, kalau udah ke bawah itu banyak banget investor yang merugi.
ya, yang pastinya akan jadi FUD. Kita nggak mengharapkan itu ya. Untuk teman-teman yang masih percaya Bitcoin, jelasnya ini adalah level-level yang menurut gue sangat bagus, karena menurut gue potensi Bitcoin dan juga cryptocurrency lain ke depannya, menurut gue itu masih besar ke depannya ya. Apalagi banyak proyek-proyek baru di tahun 2021 akhir dan 2022 yang benar-benar menarik dan juga merupakan terobosan teknologi terbaru. Ya. Mungkin itu aja buat teman-teman ya, saran dari gua. Yang pastinya teman-teman nggak usah takut, teman-teman harus selalu prepare apapun yang akan terjadi. Jadi biar teman-teman nggak takut, makanya teman-teman harus menggunakan money management. Jangan langsung asal all in aja semuanya teman-teman, karena nggak ada yang tahu masa depan teman-teman. Makanya kita harus prepare kemungkinan apapun yang akan terjadi di masa depan. Oke, itu aja dari gua, dan buat teman-teman selalu do your own research, jangan ikut-ikutan, dan teman-teman harus selalu analisis dan juga punya kepercayaan diri sendiri ya. Karena apapun itu, investasinya adalah uang teman-teman, dan itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Itu aja dari gua Hendy Tan. Thanks for watching. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, itu aja. Gua pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan.